selamat pagi dan salam sejahtera buat kita sekalian. Pagi hari ini kita bersyukur karena Tuhan masih memperkenankan kita menikmati segala kebaikannya di dalam hidup kita. Dan pagi ini sebelum kita beraktivitas, mari kita mau mendasari seluruh aktivitas dan kehidupan kita dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih pagi hari ini sebelum kami beraktivitas, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Engkau berkati kami semua ya Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian, yaitu kebangkitan Yesus memberikan sebuah tanggung jawab. Sekali lagi, kebangkitan Yesus memberikan sebuah tanggung jawab. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Yohanes pasal 21 ayat yang ke-15 sampai 17. Saya baca demikian firman Tuhan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-domba." Ayat 16. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-domba." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-domba." Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kita perhatikan ketika Petrus menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Yesus di dalam ayat 15 sampai ayat 17, maka Yesus memberikan tanggung jawab kepada Petrus. 3 kali Yesus berkata, "Gembalakanlah domba-domba. Gembalakanlah domba-domba. Gembalakanlah domba-domba." Bapak Ibu jemaat yang kekasih, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita yang sudah menikmati akan anugerah Tuhan, kita yang sudah menikmati keselamatan dari Tuhan lewat karya kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, maka pagi hari ini kita perlu belajar bersama-sama lewat bagian firman Tuhan untuk kita mengerti dan menyadari bahwa kematian dan kebangkitan Yesus memberikan tanggung jawab di dalam setiap kehidupan kita. Ada tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Ada tanggung jawab yang harus kita buat di dalam kita menjalani kehidupan ini sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, sebagai orang-orang yang sudah dipilih, sudah ditebus, sebagai orang-orang yang sudah menerima anugerah daripada Tuhan. Tuhan mau supaya apa? Di dalam kehidupan ini ada tanggung jawab yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan dalam kita mengirim dan melayani Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Rasul Paulus juga pernah berkata, "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, bagiku adalah memberi buah." Itu adalah tanggung jawab yang Rasul Paulus pernah ungkapkan, karena dia sudah menikmati akan anugerah, akan keselamatan daripada Tuhan. Aku didesak dari dua pihak. Aku
pergi dan tinggal bersama-sama dengan Allah, dengan Bapa. Itu lebih baik, kata Paulus. Tapi Rasmus juga berkata, tetapi lebih berguna kalau aku tinggal bersama-sama dengan kamu. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, Rasul Paulus menyadari bahwa hidupnya pun ada tanggung jawab yang harus dia kerjakan, harus dia lakukan di dalam hidup. Petrus diberikan tanggung jawab, yaitu gembalakanlah domba-dombaku, gembalakanlah domba-dombaku, gembalakanlah domba-dombaku. Paulus punya tanggung jawab, bagiku hidup adalah memberi buah. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kita sekalian tentunya di dalam hidup ini juga diberikan tanggung jawab oleh Tuhan lewat kematian dan kebangkitannya. Kita diberikan tanggung jawab. Sebagai seorang anak ada tanggung jawab di dalam hidup ini. Sebagai orang tua ada tanggung jawab. Sebagai karyawan ada tanggung jawab. Sebagai pelayan-pelayan Tuhan ada tanggung jawab. Sebagai suami ada tanggung jawab. Sebagai istri ada tanggung jawab. Semua kita di dalam hidup ini diberikan tanggung jawab oleh Tuhan. Dan mari kita mau kerjakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita di dalam kita menjalani hidup ini. Kita yang sudah menikmati keselamatan, anugerah daripada Tuhan. Mari kerjakan apa yang bisa kita buat, apa yang bisa kita kerjakan di dalam hidup ini. Baik untuk sesama, baik untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, maupun bagi Tuhan dan pekerjaannya. Firman Tuhan berkata di dalam Kolose pasal yang keempat ayat 23 dan 24, untuk mengingatkan kita melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, karena dari Tuhanlah kita akan menerima upah yang sudah ditentukan Tuhan bagi kita. Nah Bapak Ibu jemaat yang kekasih, tanggung jawab kita sebagai orang percaya yaitu apa? Beribadah. Tanggung jawab kita sebagai orang percaya yaitu apa? Melayani. Tanggung jawab kita sebagai orang percaya yaitu apa? Bersaksi. Mari kita mau lakukan itu di dalam kehidupan kita. Karena apa? Tuhan sudah mati, Tuhan sudah bangkit bagi saudara dan saya. Jangan biarkan diri kita, hidup kita menjadi percuma, menjadi tidak berguna. Tapi mari lakukan segala sesuatu untuk Tuhan, bagi Tuhan. Kerjakan sebagai wujud tanggung jawab kita kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Firman Tuhan sudah kami dengar. Biarlah firman itu menjadi rema, menjadi berkat, menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Kami serahkan seluruh peran kehidupan kami, hidup pribadi, keluarga, rumah tangga, pekerjaan, usaha, dan mata pencarian kami dalam tangan Tuhan. Kami percaya sepanjang hari ini Tuhan menyediakan berkat yang terbaik di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan, melangkah bersama Tuhan di hari baru ini, mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.